Boleh silakan duduk. Welcome to church. Nah, selamat datang di Creative City Worship. Oh, ini nggak usah dirubah posisinya? Aman? Oke, maaf. Selamat datang our extended family yang dari luar-luar kota. Hari ini saya melihat banyak yang hadir di sini. Oh, haleluya. Dari, kapan ya Pastor Keith? Itu 2 minggu lalu. 2 minggu lalu Pastor Keith datang ke sini dan satu hal yang dia terus sampaikan ke saya. Dia bilang gini, let's go bro. Let's go apa Pastor Keith? CCW Bali dia bilang. Oh haleluya. Senang sekali teman-teman keluarga CCW yang dari Bali bisa ada di sini. We are so grateful for you. Tadi aku kenalan sama Jojo namanya. Hai Jojo, welcome. Kamu berada di tempat yang tepat. Tidak ada yang kebetulan. God is speaking to us all hari ini. Oke. Mulai dari mana? Oh ya, ini judulnya. Terpesona. Mulut yang terkatup, mata yang terbuka. Wow. Nah, lagu apa yang ada di pikiran kalian? Oh iya, oke. Kirain satunya lagi, terpesona. Aku, enggak, itu lain ya. Lain. Bisa. Jadi terakhir kali saya share the word of God di sini, kita ngebahas soal mata rohani, spiritual sight. Nah, ada spiritual sight, mata rohani, ada spiritual blindness, tidak bisa melihat secara spiritual. Jadi akan sangat sulit untuk kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan kalau our spiritual sight tidak terbuka. Karena kita punya beberapa sahabat yang memiliki disabilitas dan tidak bisa melihat dari lahir. Nah, sangat sulit untuk menjelaskan kepada teman-teman kita itu tentang warna merah. Karena indera penglihatan itu tidak bisa digantikan dengan yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita jelasin merah itu kita nggak bisa bilang merah itu suaranya menggelegar, merah itu rasanya panas. Nggak bisa gitu, merah ya merah. Akan sangat sulit menjelaskan itu gitu. Nah, akan sangat sulit juga untuk kita bisa mengerti kebaikan Tuhan, kita bisa melihat kebaikan Tuhan kalau kita tidak melihatnya secara pribadi. In our spiritual being. Kita ini semua manusia ciptaan Tuhan. We are spiritual being more than we are physical human being gitu. Oleh sebab itu, kenapa kita mengejar semuanya yang ada di materi, kita mengejar semuanya yang cuman memuaskan keinginan daging kita. Dan ketika kita sudah memiliki semua itu, kadang kita berasa, this is not it gitu. Bukan ini yang kita cari gitu. Mungkin kita cari karir, kita halalkan segala cara, kita kejar karir, naik sampai di atas. Begitu sampai di atas, jangan senggol-senggol sebelah sana, haleluya. Kalau kita cuman mengejar karir, ini kan kalau nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Kalau kita cuma mengejar karir, artinya karir itu yang menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Artinya kita menghalalkan segala cara untuk mencapai karir itu. Kita akan menyakiti banyak orang di sekeliling kita. Begitu kita udah sampai di atas sana, kita akan berasa kalau kok nggak ada siapa-siapa di sini gitu. Karena kita menyingkirkan semua orang yang dekat dengan kita untuk mencapai sana. Kalau kita kejar barang, kita kejar material things, kita kejar semua hal, oke, mungkin itu bisa memuaskan kita cuman for a few moments aja gitu. Setelah itu kita kayak, gini doang gitu. Pernah gak sih nabung pengen beli sesuatu, nabung, terus udah gitu udah ada uangnya, terus kita beli nih sesuatunya ini, apapun itu, mau sepatu kayak mau jam, mau apa itu. Kita beli nih, udah punya nih. Mobil-mobilan, Hot Wheels. Nah, luar biasa. Kemarin kita baru bahas. Ada mobil segede gini lakunya 25 juta. 27 juta katanya cuman segini. Modelnya biasa aja kuning gitu. Nah, kalau Pastor Mario terus mengejar hal seperti itu. Haleluya. Enggak. Jangan. Aduh, ini direkam YouTube ya. Tadi YouTube-nya error, makanya saya berani ngomong. Sekarang YouTube-nya nyala, saya lupa lagi, maafkan. Enggak, bercanda, cuman just kidding. Kalau kita kejar terus hal seperti itu, kita udah dapat nih, kita kumpulin, kita beli, begitu dapat, seneng sih gitu. Cuman kan kayak, begini doang gitu ya, kok gini doang gitu.
Nah, karena kita mengejar hal-hal yang tidak seharusnya untuk kita. Karena kita mengejar sesuatu yang cuman untuk memuaskan daging aja. Padahal kita spiritual being. Karena kita diciptakan sama Tuhan, dihembuskan nafasnya as a spirit. Jadi yang sebetulnya kita butuhkan bukan Tuhan-Tuhan yang lain, bukan barang, bukan karir, bukan jangan-jangan relationship. Kita ambil relationship itu untuk menutupi apa yang sebetulnya kita butuhkan. Tapi apa sih yang sebetulnya kita butuhkan? Tuhan. Yang kita butuhkan Tuhan. Dan selama kita kejar itu semua, itu gak akan bisa memuaskan kita. Oleh sebab itu we need spiritual sight. Untuk bisa melihat bahwa yang aku butuhkan selama ini ternyata Tuhan. Dan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita tuh baru bisa ngelihat kalau spiritual sight kita udah kebuka. Gimana caranya bisa kebuka? It happens in stages, gak bisa langsung kayak tiba-tiba mujizat. Mungkin bisa, cuman it takes practice. Kita lihat semua hal kecil yang Tuhan sudah lakukan. Kita lihat betapa baiknya Tuhan, kita lihat tuntunan Tuhan, kita lihat semua itu satu-satu baru kita sadar bahwa ternyata selama ini bukan aku toh yang hebat. Ternyata selama ini Tuhan yang hebat. Tapi dia baik sama aku sampai aku bisa seperti ini. Oke, that's spiritual sight, spiritual blindness. Nah, quote yang sangat bagus yang aku ambil adalah gini. The esensi dari ketidak bisa terbukanya mata spiritual kita itu adalah kepalsuan tentang kita pikir kita bisa sendiri tanpa Tuhan. Kita pikir kita cukup tanpa Tuhan. Jadi kalau kita mau terbuka mata rohani kita untuk bisa melihat semua hal yang spiritual yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, kita harus sadar bahwa we are not enough. We are never enough. Kita gak akan cukup. Kita gak akan pernah bisa cukup. Yang bisa cukupkan kita adalah Tuhan saja. Oleh sebab itu hidup bersandar sama Tuhan saja. Excuse me. Self-sufficiency. Mikir bahwa kita ini cukup, kita ini bisa, kita ini mampu. Padahal enggak. Kita rapuh, we're just jars of clay. Kita cuman kendi-kendi yang terbuat dari tanah liat yang sebetulnya rapuh. Oke? Spiritual side. Nah, ini minggu kemarin terakhir kali aku sharing. Bukan harusnya. Setelah itu rencananya aku akan share tentang mulut. Kan kemarin mata yang melihat kebaikan Tuhan. Habis itu mulut. Gimana? Ya, kalau mata dibukakan untuk melihat, telinga dibukakan untuk mendengar. Kalau mulut apa kemarin? Ya, ada yang bilang ditutup. Mulut yang ditutup. Nah, ada satu kejadian yang kita mau belajar hari ini. Kejadian yang sangat menarik di Alkitab tentang hubungannya sebelum aku masuk ke mulut. Nanti mungkin a few weeks ahead kita akan berbicara tentang mulut, tentang anggota tubuh kita yang satu ini. Tapi ada satu transisi sebelum menuju ke mulut. Ada satu transisi yang involve penglihatan dengan mulut. Nah, kita akan belajar tentang Zakaria hari ini. Ada satu kejadian di Alkitab, kita baca aja yuk ayatnya. Hari ini kita banyak baca ayat, tapi ini cerita. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita harus ikutin aja kayak, ini ceritanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, jadi jangan kayak kita, wah ayatnya banyak banget gitu. Enggak, jangan. Tapi kita ikutin aja, kita baca. Karena ini seru banget dan ada hal-hal yang mungkin kayak wow, I didn't know that before gitu. Oke, kita mau buka di Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Ini adalah cerita tentang Zakaria. Oke, Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis dan istri Zakaria namanya Elisabeth. Bukan Fiskarani ya, Elisabeth. Ayat 5 kita baca, aku bacain deh ya. Sembari kita ngikutin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Jadi Zakaria adalah imam. Zakaria ini adalah hamba Tuhan. Zakaria ya imam. Dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabeth. Artinya bukan orang sembarangan ini ya. Dia seorang imam, istrinya juga bukan orang sembarangan. Senyum-senyum Elisabeth di sini. Ayat 6, penting nih. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat.
Ngeri ya kalau Alkitab aja nulis begini nih artinya orangnya ngeri nih gitu. Maksudnya tidak bercacat loh. Luar biasa. Orang yang benar di hadapan Allah dan tidak bercacat. Dia mengikuti semua ketetapan Tuhan. Berarti orang baik, orang hebat, bukan orang sembarangan. Oke? Tapi apa yang terjadi? Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. So, struggles can happen to anyone. Orang seperti ini aja bisa terjadi juga gitu. Ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Dia lagi pelayanan nih kalau zaman sekarang nih. Ya. Sebab ketika diundi, sebagaimana pada waktu itu umumnya, lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, siapa yang bertugas, ini lagi masukin, kalau di kita nih lagi masukin jadwal nih. Ini hari Minggu ini aku mau melayani gitu kan. Bagi teman-teman yang belum pelayanan, yuk join. Halus. Jadi kalian ngerti gitu, ini ngomongin apa gitu kan. Ini dia, serunya di situ. Banyak spot-spot, banyak tempat untuk melayani. Kalau kalian tidak tahu mau pelayanan apa, kalian bisanya apa aja dulu deh gitu. Nanti kita akan memberikan, nanti kita akan assign gitu. Kalau kalian tidak tahu, aku nggak tahu nih pelayanannya apa, nanti kita ngobrol. Oh kamu senangnya ngapain, bakatnya apa segala macam gitu. Melayani Tuhan di sini bukan tempat menyalurkan bakat kalian sekali lagi. No. Di sini bukan tempat menyalurkan bakat, tapi di sini adalah tempat di mana kita belajar untuk melayani, belajar untuk serve. Bukan volunteer, tapi minister, tapi pelayan Tuhan. Oke? Jangan sampai ke sana terlalu jauh, maaf. Jadi waktu di WA lagi masukin jadwal ayat 9, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi ini adalah jadwal pelayanannya Zakaria. Lanjut ayat 10. Are you hurting and not broken within? Sorry. Ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Waktu worship, waktu mau menyembahkan persembahan. Nah, tampaklah kepada Zakaria, ini dia lagi pelayanan nih. Tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan ayat 11 berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tiba-tiba ada malaikat nongol. Yes. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Oke, let me give you a context. Dari Maleaki perjanjian lama, Tuhan di perjanjian lama Tuhan selalu menampakkan dirinya kepada imam, kepada orang-orang yang dipilih supaya kasih tahu ini kepada umatku, lakukan ini apa semua segala macam. Jadi tuntunan Tuhan nyata dari perjanjian lama sampai di Maleaki. Terus pindah sampai ke perjanjian baru. Ada gap 400 tahun lamanya kalau kata scholar dari zaman Tuhan ada di perjanjian lama itu sampai kejadian ini. Katanya waktu itu Tuhan tidak menampakkan dirinya atau Tuhan tidak ngomong atau Tuhan tidak mengucapkan sesuatu kepada umatnya. 400 tahun lamanya. Ini sudah dipelajari. Nanti kalau kalian mau tahu dari mana, I'll give you the reference. Sampai kejadian ini. Jadi bayangin betapa kagetnya dia waktu tiba-tiba ada seorang malaikat nongol dan ngomong ke dia. 400 tahun gak ada, tiba-tiba jerat. Tuhan hadir lagi di sini. Oke, itu konteksnya. Ayat 13, malaikat itu berkata kepadanya, pantesan dia takut. Katanya gini, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Artinya apa? Dia berdoa selama ini. Bukannya dia gak berdoa. Dia keep on praying, dia berdoa Tuhan berikan aku keturunan, Tuhan berikan aku keturunan. Sama istrinya juga berdoa bareng. Dan hari ini Tuhan kabulkan isi hatinya, Tuhan kabulkan doanya. Tapi reaksinya seperti apa? Ayat 14 kata malaikat itu, engkau akan bersukacita dan bergembira. Ya iyalah karena selama ini yang didoakan. Bahkan banyak orang akan bersukacita juga atas kelahiran anak itu. Bukan cuma kalian yang happy, seluruh orang di sekelilingmu juga akan happy mendengar kabar baik ini. Oke? Suatu hal yang sangat berbahagia. Tapi apa kata Zakaria? Ayat 15. Oh, dikasih tahu dulu nih anaknya ini akan seperti apa. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ngeri banget, anak ini udah disiapin.
Dari semenjak ada di rahim ibunya aja dia udah penuh dengan Roh Kudus, artinya dia punya kuasa. Dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, artinya dia akan bikin banyak orang ini tobat, ingat balik lagi bahwa Tuhan adalah yang harusnya dituju kepada Allah mereka, yaitu Tuhan. Banyak orang bertobat melalui anak ini. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Ada restorasi dari anak ini dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang yang benar. Orang-orang yang tadinya gak benar ketemu dengan anak ini, bakalan anak ini yang di perut akan benar hidupnya. Dan dengan demikian menyiapkan Tuhan suatu umat yang layak baginya. Mempersiapkan jemaat, mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Artinya pelayanan orang ini, pelayanan anak ini yang dikasih tahu nih, dijanjikan di dalam perut ini akan amazing. He is gonna be amazing. Seneng gak dengar selama itu kita berdoa punya anak? Gak cuman just an ordinary kid, tapi anak yang kayak punya kuasa dan hebat dan apa semua segala macam. Malaikat bilang gitu, harusnya dia kayak wow, what can I say? I am speechless. Tapi ayat 18 gini, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu begini. Namanya manusia ya, katanya gini. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nanti kita akan bahas kalimat ini ya. Kesannya this is a simple and harmful question, kayak gimana sih kok aku bisa tahu, enggak gitu. Nanti kita bahas. Jawab malaikat itu kepadanya. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu. Artinya aku ditugaskan sama Allah langsung untuk kasih tahu kamu ini. Dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. I am the messenger of God. Gitu. Ayat 20 ini dia poinnya. Sungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata apa-apa sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Padahal pertanyaannya cuma simple tadi. Kayak dari mana sih aku tahu kalau ini akan terjadi gitu. Kesannya seperti itu kan. Tapi dibilang gini, lu gak percaya, lu diam aja deh. Mulut gua tutup, tapi matamu akan melihat ini semua akan terjadi di depanmu. Karena ketidakpercayaanmu, jadi aku akan menutup mulutmu supaya kamu gak bisa ngomong. Tapi matamu akan melihat bahwa Tuhan bekerja. Ngeri ya. Ayat 21, sementara itu banyak orang menantikan Zakaria, ditungguin nih. Kok gak balik-balik gitu. Bahwa ia begitu lama di dalam bait suci. Waktu ia keluar, ia gak bisa ngomong apa-apa karena mulutnya sudah ditutup. Dan mengertilah mereka bahwa terjadi sesuatu di dalam. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Dia gak bisa ngomong nih. Jadi dia pakai isyarat. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, udah selesai pelayanan, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia gak menampakkan dirinya, artinya dia gak keluar. Dia bilang gini, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang. Jadi kata malaikat gini, kalau kamu gak percaya udah lu diem aja, tapi lu lihat nih akan kejadian seperti ini di hadapanmu. Keren ya. Ini Zakaria. Kejadiannya seperti ini. Kalau kita maju lagi lanjut ke ayat 26. Di situ dibahas tentang Maria. Malaikat yang sama, Gabriel, ditugaskan Tuhan untuk pergi ke seorang wanita yang belum menikah, namanya Maria. Mungkin ayat ini kita sering baca waktu Christmas, waktu Natal. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel yang sama pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Maria kaget. No, 400 tahun tidak terjadi apa-apa. Tuhan gak nongol, Tuhan gak ngomong. Tiba-tiba terjadi Zakaria. Kejadian kedua terjadi pada Maria. Jadi dia kaget. Dan terkejut ayat 29 mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya dalam hatinya. Apa nih artinya nih salam ini nih? What's gonna happen? Apa yang akan terjadi?
Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, dia bilang ini, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Artinya Tuhan punya plan untukmu, engkau dikasihi Tuhan dan ada kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31, sesungguhnya dikasih tahu plannya. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang tadi disuruh malaikat namai dia Yohanes. Oke, very detail and very precise. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin, sampai hari ini. Oke. Ayat 34, pertanyaan yang sama yang keluar dari mulut Maria. Sama persis seperti apa yang dikatakan Zakaria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Innocent, pertanyaannya sama seperti Zakaria tadi kan kesannya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Next, ayat 36. Dan sesungguhnya dikasih tahu nih, Elisabeth yang merupakan saudaramu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 37. Ayat 38 Maria bilang gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Kok beda ya reaksi malaikat begitu ditanya apa yang akan terjadi? Gimana nih caranya? Kok bisa kayak begini? Yang satu langsung tutup mulutmu dan lihat ini akan terjadi. Tapi di Maria dia akan dijelasin secara baik sampai itu. Nah, kita harus kembali ke bahasa aslinya, bahasa asalnya. Sehingga kita tahu apa yang terjadi. Dan bear in mind, semua yang terjadi di perjanjian lama adalah janji tentang akan adanya juru selamat. Yesus akan hadir ke dunia, dia akan menyelamatkan bangsa Israel, dia akan menyelamatkan umat manusia dan segala macam. Dan ini adalah penggenapan janjinya. Jadi ini adalah penggenapan Injil. Injil itu apa? Coba apa sih Injil itu? Teman-teman bantu aku. Biar gak ngantuk. Injil apa? What is Injil? Gak ada yang salah? Kalau benar juga gak dikasih hadiah. Jadi no pressure. Apakah Injil? Nah, gak kedengeran, gak apa-apa. Kabar keselamatan, yes. Tuhan yang mati ganti kita. Ini setiap minggu kita akan pasti sampaikan ini di gereja. Karena we are a gospel center church. Artinya kita berangkat dari Injil sebagai poros di mana kita melakukan semua hal gitu. Oleh sebab itu Injil ini harus benar. Dan banyak jawaban dari teman-teman di sini yang yes benar gitu loh. Injil. Artinya selama ini ya kita sampaikan Injil. Ya itu dia kehidupan kita berangkat dari situ. Tuhan yang selamatkan kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan karena kita yang berusaha cari Tuhan. Enggak, tapi Tuhan duluan yang nyamperin kita, dia yang selamatkan kita, dia yang tebus dosa kita, gantiin kita supaya kita gak mati. Dan melainkan kita peroleh kehidupan kekal sama Tuhan. Dan gak berhenti sampai di situ. Biarlah semua orang yang kita kenal juga tahu bahwa ini yang terjadi, bahwa Tuhan mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi kita. Ya, oke. Jadi itu dia. Kenapa Zakaria dibungkam, tapi Maria diomongin baik-baik? Kalau kita nggak bahas pakai bahasa aslinya, kayaknya kurang afdol. Kayaknya kita akan bingung, kok pertanyaan yang sama tapi kok reaksinya beda gitu. Sama kayak mungkin misalnya kita ngebahas banyak ada bahasa-bahasa Inggris dan bahasa Indonesia kayak apa ya, kayak kurang mantep gitu. Contohnya, kalau enggak kita ngertiin betul-betul artinya, ini kan semua orang Indonesia kan di sini, jadi semua mengerti. Misalnya bahasa Inggrisnya gini, I told you so many times before, but you never listen. Look at this now. Bahasa Indonesia apa? Tuh kan, gitu kan. Iya kan, bagus kan? Itu pada ngerti semua. Oh no, why is this keep happening to me? Bahasa Indonesianya apa? Aduh, udah gitu doang gitu. Tapi kita ngerti gitu, begitu ngomong, aduh gitu kayak kita ngerti. Oh itu artinya, ini karena bahasa aslinya. I'm so disgusted by it. Gitu.
Bahasa Indonesianya apa? Ih. Selesai gitu doang. Artinya gini, ada banyak bahasa yang lost in translation kalau nggak diartikan secara benar. Nah, kenapa bisa reaksinya beda? Karena ini bahasa aslinya. Ayat 18. Zakaria bilang kepada malaikat, bagaimanakah, coba baca apa yang Zakaria katakan sambil aku minum. 3, 2, 1. Nah, kata yang dipakai untuk bagaimanakah itu how. Nah, ini digunakan bahasa Yunaninya adalah kata. Mana tadi? Tuh, kata. Artinya gimana sih? Sesuai dengan apa? Tapi konotasi ini negatif. Kayak gue gak percaya, against. Kayak gue gak percaya, tapi ini gimana bisa terjadi? Itu bahasa aslinya. Itu how-nya di situ, itu kata. Lalu, nah, bagaimana aku tahu? Aku tahu di sini bahasa aslinya adalah gnosomai. Nah, bukan makan siang kalian, udah langsung ke sana, bayangannya ke sana kan. Bahasa aslinya dan gnosomai, yang artinya gini, personally atau properly know someone, especially through personal experience atau intimacy. Jadi gimana caranya aku tahu? Nah, gimana caranya aku mengenal through intimacy bahwa ini akan terjadi karena aku sudah tua. Ya kan? Artinya gimana caranya aku mau punya anak? Karena aku udah tua, mungkin aku udah lemes. How will I know my pasangan intimately karena aku sudah tua? Ini artinya. Against. Sedangkan di kata yang sama, ginosko itu bahasa dasarnya dari gnosomai, itu digunakan sama Maria. Apa yang Maria katakan. Nah, next slide. Itu aku tahu. Bagaimanakah aku tahu? Properly know intimacy. Ayat 18 di situ dibilang sama dipakai. Ayat 34 kata yang sama juga dipakai sama Maria. Tidak mengenal laki-laki. Karena aku belum mengenal laki-laki. Karena aku belum bersuami. Karena aku belum know intimately, know personally seorang laki-laki. Karena aku masih perawan. Itu kata yang sama. Jadi memang dari awal itu udah ada perbedaan perspektif. Makanya malaikat jawabnya beda. Karena kata aslinya yang digunakan. Udah against duluan. Mungkin kalau bahasa Indonesia itu kayak ih gitu. Yang tadi itu panjang itu cuman kayak ih gimana mungkin gitu. Jadi dari awal apa yang Zakaria katakan sama apa yang Maria katakan itu udah berbeda perspektif. Zakaria bilang gak mungkin. I'm against it, udah tidak mungkin terjadi. Karena aku sudah tua, bagaimana aku bisa berhubungan secara intim lagi. Tapi Maria tidak pernah tidak percaya. Karena kata how yang digunakan bukan kata yang sama against. Oke, cuman dia bingung aja, kok ini bisa terjadi, seperti apa. Makanya Gabriel bilang ke Zakaria, karena kamu tidak percaya, maka kamu akan diam saja, I will shut your mouth, dan engkau akan lihat Tuhan bekerja. Mulutmu ditutup, tetapi matamu melek supaya kamu bisa lihat Tuhan bekerja. Banyak dari kita yang udah mungkin mulai ragu. Tuhan gimana sih bekerja dalam kehidupanku gitu. Artinya karena kita berusaha untuk memasukkan keajaiban, kehebatan Tuhan, keindahan, the magnificently, miraculously caranya Tuhan bekerja, kita mau masukin ke otak kita yang terbatas. Yang kita pikir kayak kalau gua aja gak bisa lakuin, kenapa Tuhan bisa lakuin gitu. Sehingga kita melimit apa yang Tuhan bisa lakukan. Karena Tuhan is so much more dan besarnya pemikiran kita. Gimana sih caranya Tuhan mau ngelakuin ini, kayaknya it seems impossible. Makanya buat kita itu kayak gak mungkin, tapi ayatnya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya karena memang God is so much more dan apa yang ada di otak kita. Ya kan? Pastor Keith waktu minggu
Minggu lalu saya nggak datang sampai ke skip 1 minggu. 2 minggu lalu bilang gini, makanya itu cara Tuhan bekerja beda dengan cara kita bekerja. Jalannya Tuhan beda dengan jalan kita. Jalannya Tuhan way much more di atas jalannya kita. Cara Tuhan berpikir beda sama cara kita berpikir. Kalau kita stuck, kita nggak bisa mikirin jalan keluarnya, it's normal. Tapi Tuhan nggak mungkin stuck. Karena dia nggak akan terikat oleh waktu, dia nggak akan terikat oleh resources, dia nggak akan terikat oleh semua hal yang kita nggak punya gitu. That's why ayatnya bilang jalannya Tuhan melebihi jalanmu. Apa yang Tuhan bisa lakukan udah nggak masuk di pikiranmu memang. Kadang kita tuh harus bisa kayak anak-anak yang polos saja gitu, yang percaya sama orang tuanya gitu. Nggak ada keraguan. Mana Noel? Oh Noel nggak hadir. Dia menunggu kelahiran anaknya. Noel ini suka bohongin anak-anak. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Noel ini adalah satu sosok yang dia selalu introduce dirinya sendiri sebagai tukang sulap. Tapi khusus buat anak-anak, anak-anak kecil. Jadi dia bisa mengeluarkan burung gitu dari tangannya gitu. Padahal yang dia lakukan cuman gini doang. Gitu. Anak-anak tapi happy banget ngelihat itu kayak wah gitu, seneng gitu. Sedangkan buat kita kayak apa sih yang dimaksud orang ini gitu. Kayak apa sih? Tapi anak-anak happy banget gitu. Karena ya they are so polos, mereka anak-anak ini apa ya, kayak easily amused. Kayak hal-hal sekecil ini aja kayak bikin mereka bahagia. Ada bestiku di sini, Adriela, anak dari Ibu Elizabeth yang kita bahas dari tadi. Oh enggak, bukan. Dia polos banget, dia happy banget. Begitu dia masuk ruangan, dia lihat banyak orang tuh dia kayak excited gitu. Kayak seneng banget ngelihat gitu, kayak happy gitu. Dan aku melihat di mata dia tidak ada satu worry sama sekali yang ada di hidupnya. Dia gak perlu khawatir besok mau makan apa, nanti siang dia mau makan apa, dia gak pernah ada kekhawatiran itu. Dia pasti akan tahu bahwa ya asal aku deket sama papa mamaku, aku pasti dapat makanan. Gak akan pusing dia. Mau papa mamanya kerja keras banting tulang seperti apa di belakang layar, dia nggak tahu gitu. Karena dia cuma tahu aku bersandar sepenuhnya dan hidup bergantung pada orang tuaku, aku akan punya makanan. Nah, kadang kita tuh perlu punya iman yang kayak gitu. Makanya Tuhan bilang di Lukas 18 ayat 16 gini, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata gini, biarlah anak-anak itu datang padaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah katanya. Yesus lagi mengajar, anak-anaknya datang. Murid-muridnya pikir ini gangguin nih anak-anak gitu. Tapi kata Yesus, no, biarin aja. Karena mereka eagerly listening, mereka mau. Karena anak yang seperti ini yang empunya kerajaan surga. Artinya we gotta have faith, kita harus punya iman, kita harus punya kepercayaan kepada Bapa kita di surga. Sama kayak Adriela percaya banget sama papa mamanya. Bahwa dia gak akan, aduh besok makan apa ya gitu, gak ada gitu. Kayak aduh gitu, gak ada, pokoknya santai aja. Dia tahu kalau dekat dia bakalan aman. Nah, berbeda halnya sama di Korintus, 1 Korintus 13 ayat 11, Paulus bilang gini, ketika aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi orang yang tidak kekanak-kanakan. Nah, ini dua hal yang beda kan. Satu sisi Yesus bilang have faith like a little child. Satu sisi Paulus bilang udah tinggalin sifat kekanak-kanakan itu. Oke, beda kan? Nah, bedanya di mana? Kita tahu kan umur sama kedewasaan itu tidak berbanding lurus. Ya kan? Umur terus bertambah tapi kedewasaan itu pilihan. Artinya kita choose to mature, kita choose to, ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi sekarang kayak ya welcome to adulthood gitu, selamat datang di kedewasaan gitu. Banyak hal yang kita nggak tahu sebelumnya yang waktu kayak, makanya kita selalu mikir aduh enak zaman dulu ya gitu. Ada banyak hal yang terjadi sekarang kayaknya aduh ini masalah orang tua banget nih, ternyata kita udah sampai di sini gitu. Jadi umur sama kedewasaan itu nggak berbanding lurus. Nah, kalau di all you can eat kan suka ada harganya tuh.
harga orang dewasa sama harga anak-anak itu kan beda. Saya suka nanya ke mbaknya, Mbak, tapi kalau saya ke kanak-kanakan gimana? Harga mana yang harus saya bayar gitu kan. Harga mana yang harus saya bayar gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang Bayu suka katakan juga tuh kayaknya. Saya ke kanak-kanakan mau yang mana? Saya umur hampir 40 ya. Ya, tahun depan saya 40. Tapi kalau ke toko mainan, saya tuh masih happy banget. Saya masih senang. Nah, sama katanya. Ya iyalah dia dia lihat mainan mobil-mobilan 27 juta gitu. Ya, jadi nggak nyambung umur sama kedewasaan. Nah, yang Tuhan mau kita miliki adalah bergantung sepenuhnya pada Tuhan, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apa yang harus kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu kumpulkan semua harta bangsa-bangsa karena Tuhan tahu kok kamu butuh itu. Tadi ada lagunya juga kan. Ayat favorit saya Matius 6 ayat 33 dibilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi ini ngomong soal kekhawatiran. Ngapain kamu khawatir tentang apa yang gak bisa kamu kontrol? Biarkan aku Tuhan menjadi Allahmu, biarkan aku Tuhan yang memegang kendali atas kehidupanmu, yang kau lakukan adalah apa? Jadi Adriela aja, percaya sepenuhnya kepada orang tuamu bahwa dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Kalaupun di mata kita itu gak baik, belum tentu itu bukan yang terbaik buat kita. Kalau Adriela minta permen 100 permen sehari gak mungkin orang tuanya kasih. Mungkin di mata dia bahwa orang tuanya kayak, ih kenapa aku gak boleh gitu. Tapi kan itu kebaikan. Jadi kalau hal yang kurang baik terjadi dalam kehidupan kita saat ini, belum tentu itu bukan yang terbaik untuk kita. Kita harus tahu itu. That's why, poin saya yang pertama, jauh ya. Untuk baru masuk ke poin saya yang pertama. Poin saya yang pertama Mazmur 40 ayat 4-5 berkata gini, never lose your wonder. Jangan sampai kita kehilangan kekaguman kita akan Tuhan. Keterpesonaan kita akan Tuhan. Zakaria bisa seperti itu karena dia ngelihat kondisi kehidupannya. Karena dia lihat dirinya udah tua, udah gak kuat lagi. Gimana caranya? Karena yang dia pikirkan adalah dirinya, bukan Tuhannya. Blessed is the one who trusts in the Lord, who does not look to the proud, to those who turn aside to false god. Berbahagialah orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang gak melihat kepada orang-orang yang berbangga terhadap dirinya sendiri, terhadap dirinya mampu, yang gak mengambil Tuhan-Tuhan yang palsu. Tuhan palsu tadi semua. Mau itu apapun yang menggantikan Tuhan dalam posisi kita yang kita anggap lebih penting dari Tuhan, itu Tuhan-Tuhan palsu. Mau itu kekayaan, mau itu karir, mau itu apapun itu. Berbahagialah kepada orang yang percaya sepenuhnya pada Tuhan. Bukan pada semua Tuhan-Tuhan palsu ini. Nih, many Lord, oh my God, banyak hal yang wonderful. Banyak hal yang luar biasa yang apa ya, wonder nih bahasa Indonesianya apa? Itu bahasa Inggris juga amazing. Yang ajaib, menakjubkan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan dia sudah rencanakan itu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa membandingkan dengan Tuhan. Gak ada. Were I to speak and tell of your deeds, they would be too many to declare. Kalau aku mesti ngomongin satu-satu kebaikannya Tuhan, terlalu banyak untuk bisa diomongin. Oleh sebab itu, never lose your wonder. Waktu kita pertama kali bertobat, waktu kita banyak dari sini yang sudah lama jadi orang Kristen, waktu kita pertama kali bertobat, kita kayak waktu itu ngomongnya apa sih, bahasanya masih on fire gitu, kayak masih berapi-api, kayak masih semuanya tuh kayak aduh Tuhan kau hebat, aduh Tuhan kau keren, aduh Tuhan gitu. Ingat waktu-waktu itu, momen-momen itu, saya lari ngejar kereta, telat nih, aduh keretanya di situ. Please jangan pergi, please jangan pergi, please jangan jalan dulu gitu. Tuhan tolong please. Begitu nyampe keretanya telat 2 menit. Begitu duduk kayak Tuhan kau keren banget ya gitu. Itu waktu pertama kali kita kenal Tuhan kayaknya sangat mudah untuk kita menyadari bahwa Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kita. Kayak ada hal sedikit kayak aduh Tuhan ingatnya Tuhan gitu. Semakin kita kesini,
Semakin kita pakai otak kita, semakin kita pakai pengertian kita, semakin kita pakai kemampuan kita, semakin kita pikir kita bisa lakukan banyak hal, ternyata gue mampu juga loh. Semakin kekaguman kita akan Tuhan itu semakin hilang. Semakin kita sadar bahwa ini hal-hal kecil kayak gini doang, masa Tuhan sih kayaknya gue deh. Very dangerous, very dangerous. Jangan pernah kehilangan kekaguman kita terhadap Tuhan. Apa yang Tuhan bisa lakukan. Jangan sampai Tuhan suruh kita tutup mulut dan buka mata kita kalau ngelihat bahwa dia masih bekerja. Serem. Terus on the other hand kita mesti ngapain? Ini di satu sisi nih ya. Never lose our wonder. Terus kita mesti ngapain? Apakah kita diam-diam aja? Kita menunggu Tuhan bekerja, apa kita nggak ngapa-ngapain, atau kita kayak ya udahlah Tuhan terserah kamu aja, ya udahlah gitu kayak ya udah aku hanya seonggok yang tidak ngapa-ngapain gitu kayak ya udah Tuhan kau terlalu amazing, kau terlalu hebat, ya udahlah terjadi itu. Itu namanya males ya, artinya kita nggak mau ngapa-ngapain ya kayaknya gitu. Nah, makanya ayat favorit saya tadi saya bilang Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini apa? Hal-hal yang dunia cari. Hal-hal yang kekayaan bangsa-bangsa, apa semua macam. Kalau kita baca Matius 6 itu, satu perikop itu hal tentang kekhawatiran. Minggu ini gak tahu kenapa saya lagi khawatir banget. Jarang terjadi karena saya orangnya yang cukup positif kayak ini segala macam. Tapi minggu ini somehow kayak ini ngapain sih mikirin hal-hal kayak gini gitu. Then I read the whole passage, the whole way. Kalau teman-teman di rumah mau baca nanti Matius 6 pulang baca tentang kekhawatiran. Kayak gak usah lah kamu khawatir, gak usah lah ini semua segala macam. Aku Tuhan Allahmu yang tahu kok kamu perlunya apa. Ayatnya bilang gini depannya. Tapi bukan berarti kamu diam-diam aja. Tapi bukan berarti kamu pasrah dan gak mau ngelakuin apa-apa. Tapi dibilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. There are parts yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita kejar. Yang kita kejar adalah cari Tuhan. Maka, jadi ini semua by productnya. Bukan berarti kita diam-diam aja dan kayak gitu. Enggak, tapi kita cari Tuhan. Kejar Tuhan. Bukan kejar perbuatan tangannya, bukan kejar berkatnya, bukan kejar jalan keluarnya, enggak. Tapi kejarlah Tuhan dan kebenarannya. Kenapa? Karena kalau kita kejar Tuhan dan kebenarannya, we will find out bahwa ternyata yang kita butuhkan itu bukan semuanya ini. Malah yang kita butuhkan adalah Tuhan. Enggak ada artinya semuanya ini kalau tanpa Tuhan. Itu yang kita ketemu, kebenaran firman Tuhan. Berarti ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita kejar, yaitu Tuhan. Ada kata kerjanya di situ, bukan diam-diam aja. Kalau yang pertama, may we never lose our wonder. Jangan pernah kita kecilkan Tuhan, kayak tetap Tuhan ajaib. Yang kedua adalah we gotta put in the effort. We gotta put in the effort. Setelah ini kejadian, setelah Sakaria ditutup mulutnya, matanya dibuka supaya kamu bisa melihat. Apa yang dilakukan? Sakaria pulang ke rumah. Ya kan? Baru setelah itu 5 bulan kemudian terjadilah dia punya anak. Artinya apa? Dia juga put in the effort. Dia juga kerja. Kalau pulang ke rumah dia gak ngapa-ngapain juga kayak gimana gitu kan, gak mungkin. Tapi dia juga put in the effort, dia juga melakukan sesuatu gitu. Nah, proses ini merupakan proses yang mungkin sangat mudah terjadi. Karena kenapa? Karena suaminya diam aja teman-teman. Jadi istrinya bisa cerita semua isi hatinya dan suaminya diam dan mendengarkan. You're such a good listener. Karena dia gak bisa ngomong. Mulutnya ketutup gitu. Thank you so much for listening seluruh isi hatiku. Kalau lagi hamil kan kita memberikan a lot of effort into loving our wife. Karena hormonal, karena apa semua segala macam gitu akan terjadi. Banyak teman-teman yang baru married, nanti kalian akan tahu betapa serunya itu. Jadi di sini istrinya bisa ngomong, curhat, dia dengerin semua diam karena dia nggak bisa ngomong. ini aja, kepikiran aja kayak kemarin. Iya, ya aman lah itu terjadi seperti itu pasti aman.
put in the effort. Oke? Ada sesuatu yang harus kita lakukan. So let's talk about relationship for a little bit. Banyak yang married akhir-akhir ini. Semalam aja kita baru balik dari sebuah wedding yang luar biasa. Teman kita orang Jepang, Saki, menikah dengan mas-mas Jawa, Teddy. Lucu ya, jadi ada bahasa Jepang, ada bahasa Indonesia. Seru aja gitu. Terus berapa minggu sebelumnya Manda, and then next week we're gonna travel untuk salah satu keluarga kita juga di sini untuk menikah juga. Pray for us dalam perjalanan itu. Jadi ada banyak sekali yang terjadi. Ada banyak juga couple-couple baru yang akan menikah. Lita luar biasa. I need to talk about this. Relationship. That's where we put in the effort. By default, by default, we are growing apart. Ini yang sering aku bilang ke pasangan-pasangan baru atau yang akan menikah nanti. By default, we are growing apart. In our relationship sama Tuhan juga. Karena dosa. Jadi kalau kita nggak ngapa-ngapain, kalau kita by default jalan aja sendiri, nggak usah ngapa-ngapain, kita akan automatically drift away. Mau dari Tuhan, mau dari pasangan, mau dari keluarga. Karena kenapa? Karena we are selfish human being. Karena dosa yang ada di kehidupan kita, jadi kita cuma mikirin diri kita sendiri. What's in it for me? Apa yang engkau bisa lakukan buat aku gitu. Tapi in a marriage, in a relationship, it's not about that. Relationship bilang, Alkitab katakan kebenaran bilang begini. Bahwa it's not what's in it for me, tapi apa yang aku bisa lakukan untukmu. Serving, layani. Apa yang aku bisa layani, apa yang aku bisa layani. Itu adalah effort. Effort nggak? Effort banget gitu. Apalagi ketika istri kita, ini curhat pribadi, istri kita sedang hamil atau istri kita sedang itu emotionally roller coaster, kita pulang kerja udah capek, dan tiba-tiba dimarahin terus gitu. Cium bau kita aja dia nggak suka gitu, tiba-tiba dimarahin terus. Nah itu kan perlu effort untuk kita bisa mengasihi istri kita. Ketika istri kita udah ngasih tahu banyak hal, tapi suaminya nggak berubah-berubah atau pasangannya nggak berubah-berubah, kayak keke banget, itu kan dibutuhkan extra effort untuk bisa menghormati, untuk bisa honor, untuk bisa. Jadi there's effort yang harus dilakukan to keep the relationship growing, to keep the relationship together. Kalau enggak, it's drifting away. Kalau enggak, itu kepisah, akan by default menjauh. Tahu dari mana it takes effort? Karena dari proses penciptaan dunia, cara Tuhan menciptakan sesuatu itu dia berfirman. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadi. Tuhan berfirman, terpisahlah air dari daratan, jadi. Sampai pada satu titik, Kejadian 1 ayat 28. Dia bilang gini, Tuhan berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Waktu Tuhan berfirman, gak langsung jadi. Why? Karena manusia harus put in the effort. Sebelum-sebelumnya firman jadi. Sampai titik ini dibutuhkan peranan manusia untuk menjadikan apa yang difirmankan Tuhan. Beranak cuculah harus effort. In a relationship harus effort. Harus ada hal yang kita lakukan. Penuhilah bumi, taklukkanlah bumi, effort. Berkuasalah atas ikan-ikan, effort. Jadi di sini kalau kita lihat, yes, we need to put effort in our relationship. Mau sama pasangan, mau sama Tuhan, mau sama keluarga, semua itu we need to put effort. Jadi, don't lose your wonder. Yang kedua, put in the effort. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Pasangan kita, kejar pasangan kita. Cintai dia ketika momen-momen di mana dia gak layak dicintai. Hormati dia, especially in the moments di mana pasangan kita gak layak dihormatin. Tapi those are the things that will keep you together. Amen? Itu yang kedua, put in the effort. Yang terakhir, aku boleh minta Leo bantu di keyboard.
Yang paling penting dari ini semua, it's not about you. It's not about what you want. It's not about apa yang menjadi keinginan hatiku dan rencanaku. Kenapa kita tahu ini? Kalau kita buka, aku nggak masukin di sini. Cuman kalau teman-teman mau buka, ayo buka sama-sama. Di Lukas tadi, lanjutannya lagi setelah Zakaria, setelah Maria. Di Lukas 1 ayat 57. Lukas 1 ayat 57. Jam berapa ini? Maafkan. Oke. Masih aman ya. Lukas 1 ayat 57. Karena this is the most important thing. Lukas 1 ayat 57. Sampai 66. Oke, ikutin aku ya, kita baca sama-sama. Setelah tadi dinubuatkan hamil, Maria juga hamil juga dan mereka bertemu. Nah, ini kejadian lahirnya Yohanes yang dijanjikan itu. Ayat 57, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 58, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Benar kan yang terjadi kan? Yes. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunat anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Ayat 60, tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, gini, tidak ada dari antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Jadi pada waktu itu di keluarga Zakaria, keturunannya selalu mempunyai tradisi untuk menamai anak selanjutnya Zakaria gitu. Oke? Makanya di situ dibilang mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Saya hampir namain anak saya Franklin Junior, langsung dicoret sama istri. Tidak ada. No chance gitu. Jadi sebetulnya kalau mengikuti tradisi, mengikuti apa yang sudah terjadi, anak ini namanya siapa? Zakaria. Tapi ibunya bilang enggak. Karena dia harus namanya Yohanes. Teman-teman keluarganya semua ngumpul yang merayakan ini bilang, enggak ada nama di keluarga lu Yohanes. Selalu tuh Zakaria. Terus mereka ayat 62, terus mereka tanya ke bapaknya. Mereka tanya ke Zakaria. Kata mereka kepadanya, ayat 62. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya. Ingat dia gak bisa ngomong, dia masih tertutup mulutnya. Dia udah melihat hamil, dia udah melihat anaknya lahir sesuai dengan itu. Dia udah bersuka cita semuanya, tapi dia masih belum bisa ngomong. Ditanya, anak ini mau dinamain apa? Lalu ia minta, ayat 63, ia minta batu tulis. Lalu ia menunjukkan kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Kenapa mereka heran? Karena by generation, by tradition namanya udah Zakaria. Tapi this is the moment of truth. Zakaria taat. Zakaria nurut. Dia tahu bahwa dia harus menamai anak itu Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Ayat 64. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. The moment Zakaria taat, the moment Zakaria tunduk, obey sama God's will. Karena Tuhan yang bilang namanya Yohanes. The moment itu juga baru mujizat terjadi dalam kehidupannya dia. Selama ini dia masih diam, dia cuma ngeliat. Tapi dia belajar dari these moments of silence supaya dia gak ngomong. Dan dia belajar, dia lihat tuntunan Tuhan. Dia lihat ini terjadi. Sampai detik ini dia baru sadar bahwa it's not about me. It's not about what I want. Tapi it's about God's will. Makanya nama anak ini sesuai ikut apa yang mau Tuhan aja. Namanya adalah Yohanes. Detik itu mujizat terjadi dalam kehidupan dia. Mulutnya bisa kebuka. Dan hal pertama yang dia lakukan, dia bukan bilang apa ya, kayak iya bisa ngomong setelah sekian lama gak bisa ngomong. Enggak. Hal pertama yang dia lakukan apa? Dia memuji nama Tuhan. Dia give all the credit, all the glory to God.
Dia kembalikan semua yang seharusnya menjadi milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Ayat 65, maka ketakutlah semua orang yang tinggal di sekitar itu. Semuanya takut. Dan segala yang terjadi di situ menjadi buah tutur, jadi pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarkan, merenungkan dan berkata begini, jadi apa ya anak ini nanti katanya. Sebab tangan Tuhan menyertai dia. So it's never about us. Bukan tentang apa yang kita mau. Ketaatan kita, penundukan diri kita, ikut jalan sama Tuhan, ikut maunya Tuhan. Itu yang membukakan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. I don't know what you're going through. Aku gak tahu apa yang sedang kalian alami. Tapi know this one thing. It's not about what you want. It's about God's will. It's about apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Balik lagi. Karena cuma Dia yang tahu yang terbaik buat kita. Dia yang ciptain kita kok, we are spiritual being. Jangan kejar semua yang memuaskan daging. Tapi kejar Tuhan. Maka semuanya ini mau terjadi gak terjadi itu gak penting. Karena kita udah ketemu sama Tuhan. Karena kita udah dekat sama Tuhan. Let's bow our heads. I pray that today Tuhan we may never lose our wonder. Kita gak mengecilkan apa yang Tuhan bisa lakukan. Karena sesuai dengan otak kita. Sesuai dengan apa yang kita pikir Tuhan bisa lakukan. I pray that today we may never lose that wonder. I pray that today kita nggak diam-diam aja, nggak ngapa-ngapain, but we keep searching you, we keep chasing you. Kita terus kejar Engkau dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kita tahu at the end of the day bukan tentang apa yang kita mau, tapi ketaatan kita dan penundukan diri kita yang bilang bahwa biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami yang terjadi. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Kami tahu Engkau Tuhan Allah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami masih memegang, kami pikir kami mampu, kami pikir kami bisa, kami pikir kami punya kendali atas kehidupan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau menundukkan diri kami dan kami mau minta ampun. Kami mau bilang I'm sorry God, I'm sorry God. Thank you for speaking into our lives Tuhan. Biarlah saat ini Engkau memateraikan firman-Mu di dalam hati kami satu persatu Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami, kalau kami sedang dalam persimpangan, we don't know what to do. We will do our parts by chasing after you. Sehingga at the end of the day, kami mau bilang, Tuhan, Engkau aja yang pegang kendali dalam kehidupanku. Engkau segalanya bagiku. Aku berdoa saat ini Tuhan. Biarlah hati-hati kami direndahkan di hadapan-Mu. Biarlah hati kami dihancurkan di hadapan-Mu. Biarlah kami bisa tunduk dan taat dan dengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. So that it's less of us and more of you Tuhan. Less of us and more of you Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you. Oh come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness is brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide.
forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Katakan, oh what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him,